Assalamualaikum, hai semua, yuk bikin es kekinian yang super duper seger banget dan yang pasti ini sangat cocok juga dijadikan ide jualan. Nah, di video kali ini aku mau bikin es dengan bahan yang sangat ekonomis ya teman-teman, rasanya enak banget dan ini sangat cocok dijadikan takjil selama Ramadan nanti. Mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Langsung aja ikuti videonya sampai selesai ya, jangan di skip-skip, semoga resepnya bermanfaat. Langkah pertama, kita siapkan panci, kemudian kita masukkan kurang lebih 2 bungkus Nutrijel. Ini aku pakai yang rasa stroberi. Kemudian kita tambahkan juga sekitar 5 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka lebih manis bisa ditambah ya untuk takaran gulanya. Lalu kita tambahkan juga dengan sejumput garam. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar aja hingga rata. Dan kalau udah rata, kemudian kita masukkan kurang lebih 700 ml air, lalu kita tambahkan juga dengan pewarna makanan. Di sini aku pakai warna merah rose. Dan lanjut ya, kita aduk-aduk sampai rata atau kita masak sampai adonannya ini benar-benar mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kemudian kita matikan dulu untuk api kompornya, lalu kita aduk-aduk sebentar aja agar uap panasnya ini agak berkurang. Dan jika dirasa uap panasnya ini agak berkurang, kemudian kita masukkan fruity acidnya ya teman-teman, lalu kita aduk-aduk kembali hingga rata. Dan selanjutnya di sini aku udah siapkan wadah atau loyang, kemudian kita tuang semua adonan yang udah kita masak tadi. Kalau udah kita sisihkan terlebih dahulu atau kita biarkan aja sampai si adonannya ini benar-benar dingin atau kita biarkan aja sampai adonannya ini set. Oke ya teman-teman, untuk langkah yang berikutnya di sini aku akan membuat untuk adonan yang kedua. Pertama siapkan panci, kemudian kita tuang 1 bungkus Nutrijel kelapa muda. Lalu kita tambahkan juga kurang lebih 5 sendok makan gula pasir atau untuk takaran gulanya sesuaikan dengan selera. Nah, kalau udah kita aduk-aduk sebentar sampai rata. Oke ya teman-teman, untuk langkah yang berikutnya di sini aku akan menambahkan kurang lebih 1 bungkus santan kara, tambahkan juga kurang lebih 500 ml air. Dan setelah kita masukkan semua bahan, kemudian kita aduk-aduk sampai rata atau kita masak sampai adonannya ini mendidih ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, ini udah mendidih. Sekarang kita matikan dulu untuk api kompornya, lalu kita angkat dan kita tuang semua adonan ke dalam wadah. Dan setelah kita tuang semuanya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu atau kita biarkan aja sampai si adonannya ini benar-benar dingin dan juga set ya. Oke ya, untuk langkah yang berikutnya di sini aku udah siapkan air dan ini juga udah mendidih. Sekarang kita masukkan 1 bungkus sagu mutiara. Nah, untuk airnya di sini aku pakai kurang lebih 700 ml ya teman-teman. Sekarang kita aduk-aduk sampai rata. Dan di sini kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya, dan kita masak kurang lebih 5 menit. Dan setelah kurang lebih 5 menit, kemudian kita matikan dulu untuk api kompornya, lalu kita tutup dan kita biarkan sampai 30 menit ya teman-teman. Nah, kita biarkan tertutup aja seperti ini ya, kita tunggu kurang lebih setengah jam. Dan jika dirasa sudah kurang lebih setengah jam, kemudian kita buka tutup pancinya, lalu kita aduk-aduk sampai rata. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini ya teman-teman. Ini belum matang sempurna. Selanjutnya di sini aku akan menambahkan kurang lebih 400 ml air. Lalu kita nyalakan kembali untuk api kompornya, kemudian kita aduk-aduk atau kita masak sampai mendidih. Nah, kita aduk-aduk seperti ini ya, atau kita masak kurang lebih 7 menit. Dan setelah kurang lebih 7 menit, kemudian kita matikan dulu untuk api kompornya, lalu kita tutup kembali dan kita biarkan aja sampai dingin atau kita biarkan aja sampai sagu mutiaranya ini matang. Oh ya teman-teman, untuk perebusan sagu mutiara ini aku pakai metode 537, hasilnya itu benar-benar matang sempurna dan hemat gas ya. Dan kira-kira hasilnya itu seperti ini. Setelah kita biarkan sampai dingin, sagu mutiaranya itu benar-benar matang sempurna. Lalu untuk langkah yang selanjutnya kita angkat dan kita tiriskan, kemudian untuk sagu mutiaranya ini nanti kita siram menggunakan air matang agar tidak terlalu menggumpal ya. Oke, untuk langkah yang selanjutnya untuk Nutrijel yang stroberi ini udah set dan juga udah dingin ya teman-teman. Sekarang kita potong dadu atau kita potong kecil-kecil.
Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Sekarang kita sisihkan dulu. Untuk langkah yang selanjutnya, Nutrijel yang kelapa ini akan aku kerok ya teman-teman. Dan untuk alat pengeroknya di sini aku pakai jabitan ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai pengerokan sendok atau yang lainnya itu juga boleh ya. Dan hasilnya itu seperti ini. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya di sini aku akan membuat untuk kuah esnya ya teman-teman. Pertama kita siapkan panci, kemudian kita tuang kurang lebih 500 susu full cream atau susu cair. Lalu kita tambahkan juga susu evaporasi. Di sini aku pakai setengah kaleng aja. Dan selanjutnya kita tambahkan dengan susu kental manis ya. Kita tambahkan secukupnya saja atau sesuai selera. Nah, setelah kita masukkan semua bahan, kemudian kita aduk-aduk atau kita masak sampai mendidih. Dan setelah mendidih, kemudian kita matikan untuk api kompornya, lalu kita biarkan aja sampai kuahnya ini agak hangat atau sampai dingin ya. Langkah berikutnya di sini aku udah siapkan wadah, kemudian kita masukkan Nutrijel strawberry, masukkan semua bahan Nutrijel kelapa. Kemudian kita masukkan juga sagu mutiara. Di sini aku akan tambahkan secukupnya saja ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 1 bungkus nata de coco. Dan untuk isian yang terakhir di sini aku akan menambahkan kurang lebih 1,5 sendok makan biji selasi. Kalau udah kita masukkan semua bahan, kemudian kita tambahkan dengan kuah yang udah kita masak tadi ya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah rata kayak gini, kemudian kita tambahkan dengan sirup marjan. Di sini aku akan menambahkan secukupnya saja. Oh ya teman-teman, misalkan esnya ini kurang manis, teman-teman juga bisa menambahkan dengan gula pasir ya. Dan hasilnya itu seperti ini. Masya Allah, ini benar-benar kelihatan seger banget, enak banget. Pokoknya sangat cocok dijadikan menu takjil. Oh ya, misalkan teman-teman ingin menjadikan ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya pakai plastik atau wadah seperti ini ya. Dan untuk wadah yang aku gunakan ini, aku pakai ukuran kurang lebih 300-400 ml. Dan kalau dijual, teman-teman bisa menjualnya dengan harga 3.000 sampai 5.000 rupiah. Untuk harganya bisa disesuaikan di daerah masing-masing. Dan supaya tampilannya itu lebih cantik dan juga menarik, di sini aku akan menambahkan dengan stiker terima kasih. Nah, kita tempelkan di tutupnya seperti ini ya teman-teman. Dan es kekinian pun siap disajikan ataupun siap dibuat ide usaha di rumah. Dan rasa esnya sendiri ini benar-benar enak banget. Pokoknya kalian harus wajib coba ya untuk buka puasa nanti. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga resepnya bermanfaat ya.